Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Andi Arsidi dari Prodi Sistem Informasi 2020B dengan NIM 2005121414. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi baru yaitu standarisasi jaringan komputer. Dimulai pada tahun 1960 menuju ke DoD atau Department of Defense, menuju ke jaringan komputer, metode hubungan telepon, alat pertahanan negara. Dan dari DoD ini menuju ke bawah yaitu ARPA. ARPA itu apa? ARPA itu Automatic Radar Plotting Aids, yaitu sistem standar pada semua kapal komersial dan secara luas digunakan di sektor maritim rekreasi. Dan menuju ke DARPA, apa itu DARPA? DARPA yaitu Defense Advanced Research Project Agency. Dari DARPA bisa kembali ke ARPA dan menuju ke ARPANET. Dan apa itu ARPANET? ARPANET difungsikan sebagai sarana percobaan teknologi jaringan komputer terbaru pada zamannya, seperti teknologi packet switching dan menjadi permulaan berdirinya internet yang ada sekarang. Dan dari ARPANET menuju ke penunjang TCP atau IP. Masuk ke tahun 1980, terbagi menjadi dua golongan yaitu hard disk dan printer. Proses informasi dari suatu komputer ke komputer lain dimulai dari informasi, data, segmen, paket, frame, dan berakhir di bit. Referensi model OSI atau Open System Interconnection yaitu model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Application layer yaitu interface yang berfungsi sebagai penghubung antara user atau pengguna dan komputer. Contoh dari application layer ini sendiri yaitu dimulai dari telnet. Apa itu telnet? Telnet merupakan sebuah protokol klien ke server atau server ke klien yang mampu memberikan akses remote atau jarak jauh untuk login ke dalam sistem komputer tertentu yang berada di dalam sebuah jaringan di dalam konteks penggunaan internet. Lanjut ke FTP atau File Transfer Protocol, yaitu internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP sangat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada penggunaan perangkat kabel atau fisik. Lanjut ke DNS atau Domain Name System, yaitu suatu sistem database terdistribusi untuk mencari suatu nama situs yang terhubung dengan jaringan menggunakan TCP atau IP. Lanjut ke SMTP, yaitu Single Mail Transfer Protocol, yaitu standar internet untuk transmisi email. Lanjut lagi di SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol, yaitu protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP atau Internet Protocol. Kita masuk di presentation layer yang berfungsi sebagai satu, menyediakan sistem penyajian data ke application layer. Dua, menyediakan sistem pembentuk kode atau format coding. Tiga, menyediakan proses konversi antara format coding yang berbeda. Empat, menyediakan layanan translation. Lima, menyediakan layanan untuk compression, decompression, encryption, dan decryption. Beberapa contoh aplikasi yang bekerja yaitu diantaranya 1. Big Thief JPEG, 2. MIDI MPEG QuickTime, 3. ABCDEC dan ASCII format data untuk informasi dalam bentuk teks.
Kita masuk di session layer. Nah, fungsi layer ini yaitu 1. Mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem. 2. Melakukan proses pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan session antar sistem aplikasi. 3. Mengendalikan dialog antar device atau node. Dan beberapa protokol yang bekerja diantaranya itu 1. Remote Procedure Call atau RPC. Protokol yang menyediakan mekanisme klien atau server pada sistem operasi Windows NT. 2. Struktur Query Language atau SQL. Digunakan IBM untuk mempermudah user untuk mendefinisikan kebutuhan informasi yang terdapat pada sistem lokal atau remote. 3. Network File System atau NFS. Dibangun Sun Microsystem untuk digunakan oleh workstation, TCP atau IP dan Unix agar dapat mengakses remote resource. 4. X Windows, protokol yang menyediakan sistem klien atau server pada sistem operasi yang berbasis Unix. 5. Apple Taxation Protocol atau SCP, protokol yang menyediakan sistem klien atau server pada mesin-mesin Apple. Masuk ke Transport Layer, yaitu beberapa tanggung jawab dan fungsinya diantaranya. 1. Pengemasan data upper layer ke dalam bentuk segmen. 2. Pengiriman segmen antar host. 3. Penetapan hubungan secara logika antar host, pengirim, dan penerima dengan membentuk virtual circuit bertanggung jawab atas keutuhan dari transmisi data. Mekanisme pengiriman pada transport layer ini sendiri yaitu 1. Connection oriented. Proses pengiriman sesuai tujuan yang diinginkan, contoh TCP atau Transmission Control Protocol. 2. Connectionless atau mekanisme yang kurang diandalkan. Ilustrasinya seperti pengiriman surat. Nah, ini contoh gambar hubungan connection orientation yang dimulai dari sender ke receiver. Langkah pembentukan hubungan connection oriented yaitu 1. Pengiriman segmen synchronization untuk menetapkan connection agreement. 2. Segmen kedua dan ketiga merupakan acknowledge yang meminta dan menetapkan parameter-parameter antar host. 3. Segmen terakhir merupakan sebuah acknowledge. Segmen ini memberitahu host tujuan bahwa connection agreement telah diterima dan hubungan telah ditetapkan, sehingga dan sudah mulai dikirimkan. B. Karakteristik dari connection orientation. 1. Setelah menerima segmen dari pengirim, stasiun penerima akan mengirimkan acknowledge back ke stasiun pengirim. 2. Stasiun pengirim akan mengulang pengiriman ketika menerima acknowledge dari penerima. Segmen-segmen akan disusun kembali oleh penerima ke dalam susunan yang tepat, dapat mengelola aliran data sehingga tidak terjadi congestion, overload, dan kehilangan data. Masalah yang ditimbulkan dalam pengiriman yaitu akan memakan banyak waktu jika menunggu acknowledge dari penerima. Pemecahan masalah ini bisa diantisipasi dengan mekanisme windowing. Contoh dari gambar mekanisme windowing pada layar berikut ini. Lanjut ke beberapa protokol yang bekerja. 1. ATP atau Update Talk, Apple Tag Transcation Protocol, dan NBP, Name Binding Protocol. Protokol pada jaringan Apple yang berfungsi membentuk hubungan antar host. 2. NetBIOS atau NetBIOS. NetBIOS sendiri menetapkan dan mengelola komunikasi antar komputer. NetBIOS menyediakan layanan transport data untuk melakukan komunikasi. 3. SPX, Sequential Packet Exchange, dan New Whaling. Protokol Connection Orientation pada jaringan network yang digunakan untuk menjamin pengiriman data. 4. TCP atau Transfer Control Protocol, protokol yang bertanggung jawab dalam pengiriman data. Nah, network layer berfungsi sebagai 1. Melakukan mekanisme routing, 2. Mengelola sistem penyelamatan logika terhadap jaringan komputer, 3. Mengubah data berupa segmen yang diterima dari transport layers menjadi sebuah paket.
Beberapa jenis paket data dalam layer ini. Satu, paket data digunakan membawa data milik user dikirimkan melalui jaringan protokol yang digunakan untuk mengelola paket data disebut rounded protokol atau IP dan IPX. Dua, router update data digunakan untuk update informasi yang terdapat dalam routing tabel milik router yang terhubung dengan router lainnya. Contoh protokol ini yaitu RIP, IGRP, OSPF, dan sebagainya. Beberapa protokol yang bekerja. Satu, DDP atau Delivery Datagram Protocol. Protokol transport yang digunakan protokol jaringan EWL. Dua, IP atau Internet Protocol. Bagian protokol TCP atau IP yang menyediakan informasi routing dan sistem pengalamatan logika. Tiga, APX atau Internet Packet Exchange. Dan New Whaling. Protokol yang disediakan oleh sistem operasi network yang dibuat novel atau routing paket. 4. NetBEUI dibangun IBM dan Microsoft menyediakan layanan transport NetBIOS. Data link layer ini berfungsi sebagai satu, menjamin pengiriman data ke media yang tepat. Dua, menerjemahkan pesan dari network layer ke dalam bentuk bit di physical layer untuk dikirim ke host lain. Tiga, membentuk sebuah paket ke dalam sebuah frame. 4. Menambahkan sebuah header berupa alamat hardware. Terbagi atas dua sublayer, yaitu A. LLC Logical Link Control, mengidentifikasi protokol network layer, melakukan enkapsulasi terhadap protokol, bertindak sebagai service access point ketika menerima frame dari host lain, mengatur hubungan antara lapisan bawah dan lapisan network. B. Media Access Control atau MAC, mendefinisikan bagaimana paket ditempatkan pada sebuah media. Pada media ini pengalamatan hardware didefinisikan. Tanggung jawab physical layer, melakukan pengiriman dan penerimaan bit, menghubungkan berbagai media komunikasi, menetapkan kebutuhan secara elektrikal, mekanikal, prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan memutuskan jalur antara sistem secara fisik. Interface yang digunakan pada lapisan ini yaitu 10 BSD, 1 BSD, XP35, X21, dan High Speed Serial Interface atau HSSI. Keuntungan model OSI ini sendiri yaitu mengadakan standarisasi interface, mengurangi kerumitan dalam perancangan, memberikan pengertian secara umum dan bukan secara terperinci, perubahan di suatu lapisan tidak mengganggu lapisan lain. Model DoD, lapisan DoD, lapisan proses atau application, lapisan host to host, internet network access. Lapisan proses atau application merupakan lapisan atas protokol yang berfungsi dalam lapisan ini, yang terdiri dari telnet, FTP atau File Transfer Protocol, SMTP atau Single Mail Transfer Protocol, FTP, Triple File Transfer Protocol, DNS atau Domain Name Server. Lapisan host-to-host protokol yang bekerja diantaranya yaitu TCP, Transmission Control Protocol, berfungsi mengubah blok data besar menjadi segmen yang dinomori dan disusun secara berurutan, merupakan jenis protokol connection oriented. 2. UDP, User Diagram Protocol, digunakan pada aplikasi yang tidak peka pada gangguan jaringan seperti SNMP, TFTP, menggunakan algoritma spanning tree. Lapisan internet protokol yang bekerja, IP atau internet protokol, protokol yang memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. Tiga fungsi utama diantaranya yaitu connectionless atau service yang tidak bergaransi, pemecahan atau fragmentation dan penyatuan paket-paket, meneruskan paket, ARP atau Address Resolution Protocol, protokol yang menggandakan translasi dari IP address yang diketahui bahwa menjadi hardware atau MAC address. Membuat alamat logika, penggantian suatu network interface hanya mengubah MAC address dan tidak mengubah IP
IP address. Paket dapat diteruskan berdasar alamat jaringan. Routing dilakukan pada lapisan network. RARP Address Resolution Protocol, protokol yang berguna untuk menggandakan transaksi dari hardware atau MSC address yang diketahui menjadi IP address. Bootstrap Protocol atau BOTP, protokol yang digunakan untuk proses bot dari disk workstation. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP memberikan IP secara otomatis kepada workstation yang menggunakan protokol TCP atau IP. Ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, protokol yang digunakan untuk melaporkan jika terjadi suatu masalah dalam pengiriman data. Fungsi ICMP yaitu memberitahukan jika ada paket yang tidak sampai, memberitahukan jika memori buffer router penuh, memberitahukan pengirim bahwa paket telah melewati jumlah hop maksimum dan akan diabaikan, redirect paket dari gateway ke host. Ping menggunakan ICMP core untuk memeriksa hubungan. Lapisan network access bertugas untuk mengiriman data dengan berbagai media yang berbeda. Dibagi menjadi dua, yaitu DoD model atau OS model. Dan di DoD model ini terdiri dari proses atau aplikasi yang menuju pada application presentation session pada OSI model. Yang kedua ada transport yang menuju pada transport. Yang ketiga ada internet yang menuju pada network. Yang keempat ada link yang menjadi data link atau fisikal. Sekian dari presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika terdapat salah dalam pengucapan kata. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.